kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana agar kita mengetahui ragi yang akan kita gunakan ke dalam adonan masih bagus atau tidak. Untuk bahannya yaitu air hangat, kemudian gula pasir, kemudian ragi. Caranya yaitu tuang kira-kira 50 ml air hangat ke dalam gelas. Kemudian masukkan 1 sendok teh gula pasir. Kebetulan kali ini merek yang saya gunakan Mauripan ya. Ini banyak dijual di pasaran, bisa kalian beli dengan mudah. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh ragi. Setelah itu aduk searah dengan jarum jam sampai keduanya larut ke dalam air. Baik, bisa dilihat ya. Oke, seperti itu caranya. Untuk langkah selanjutnya jangan lupa gelas ditutup agar ragi di dalam itu hangat dan memudahkan untuk ragi bisa berkembang dengan bagus. Kemudian diamkan selama 30 menit. Nah, ini dia setelah 30 menit. Raginya naik ke atas ya. Ini menunjukkan bahwa ragi yang akan kita gunakan ini bagus. Jadi, ada resep yang menggunakan ragi yang dilarutkan terlebih dahulu seperti ini baru dicampur ke dalam adonan, atau ragi kering yang langsung dicampur ke dalam adonan. Contoh ya, kita memilih resep yang semua bahan dicampur jadi satu termasuk ragi di mixer atau diuleni. Kemudian setelah masuk ke proses fermentasi, adonan yang kita diamkan ternyata tidak mengembang juga. Lebih paniknya lagi, kita sudah mencampur bahan berkilo-kilo untuk membuat produk roti dalam jumlah banyak misal ya. Nah, kita bingung dong, adonan segitu banyaknya nggak ngembang mau diapain. Tapi jika kita memilih ragi yang diaktifkan terlebih dahulu kemudian dicampur ke adonan, itu akan cukup mempermudah kita dalam proses selanjutnya. Jadi meminimalisir gagalnya proses fermentasi ya. Tapi kembali lagi sama kemantapan hati ya. Jadi ada yang sudah nyaman sama resep yang dicampur semua termasuk ragi, atau raginya diaktifin dulu baru masuk ke adonan. Oh iya, ini penting ya. Ketika kalian mengaktifkan ragi atau melarutkan dengan cara seperti ini, jangan terlalu lama atau overtime. Karena overtime akan mempengaruhi hasil akhir dari produk kalian ini. Jadi memang sih di awal dia akan mengembang bagus, tapi setelah beberapa menit kemudian dia akan mengempis lembek seperti itu. Ini tidak hanya mengempis tapi juga ketika roti atau kuenya itu digigit akan alot atau bantat. Nah, ini juga berlaku untuk penambahan ragi kering, tidak hanya ragi yang dilarutkan seperti ini. Oke, semoga bermanfaat ya tips pentingnya ini. Bye, see you next time.